Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan semangat ya. Dan segala aktivitas yang sudah teman-teman pemirsa Dulur Sultan lakukan hari ini, semoga sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Alhamdulillah teman-teman, Faiz, sore hari ini edisi tanggal 16 Februari tahun 2021 dapat kembali hadir tentunya. Ini menyapa teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan yang sudah kangen banget dengan ngalor ngidul ya. Tapi sebelumnya Faiz mengingatkan untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan untuk ingat selalu pesan ibu, gunakan masker teman-teman, kemudian juga menjaga jarak ya, dan cuci tangan menggunakan sabun. Dan untuk hari ini tentunya Faiz di studio setiap minggunya akan menghadirkan bintang tamu yang insya Allah dapat menginspirasi kita semua. Ini sudah hadir Kak Ramdan, ini owner dari Madu Al-Quro. Assalamualaikum Kak Ramdan. Waalaikumsalam. Sehat ya kabarnya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Kak Ramdan ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan adalah owner dari Madu Al-Quro ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Kak Ramdan, apa itu Madu Al-Quro? Madu Al-Quro itu awalnya kenapa dikasih nama itu? Awalnya bahkan pengen ngasih nama Madu Sultan. Madu Sultan. Sama dong sama Sultan TV ya. Iya, karena mungkin inspirasinya dari Sultan TV waktu itu. betul. Karena juga berawal dari nama anak. Nama anak kan Sultan gitu kan. Kemudian di belakangnya juga ada Al-Quro, di mana Al-Quro ini dari kata kiroah, membaca lah. Jadi membaca situasi yang ada. Ternyata di Provinsi Banten khususnya itu masih ada oknum-oknum yang nakal dengan memasukkan madu. Jadi mereka bukan dari peternak, tapi ya itu tadi. Betul. Banyak yang nakal gitu. Siap. Jadi memang Madu Al-Quro ini salah satu namanya diambil dari nama anak juga ya Kak ya? Iya, betul. Nah untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan, Faiz mengajak untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe ya di channel YouTube-nya Sultan TV, kemudian juga di follow di semua sosial medianya teman-teman, di Instagram, di Twitter dan juga di Facebook. Kak, menarik ya kalau ini sebelum Faiz berbicara soal bagaimana Kak Ramdan memasarkan produk dan lain sebagainya. Tahun 2020 kemarin mungkin menjadi pukulan juga buat teman-teman pengusaha madu, terutama di Banten. Iya, betul. Mungkin di Indonesia juga, karena bagaimana teman-teman Polda Banten waktu itu ini berhasil istilahnya menggagalkan penyelundupan atau perdagangan madu liar waktu itu. Madu yang benar-benar madu palsu, tidak ada unsur madunya sama sekali. Iya, betul. Sempat goyangkah waktu itu bisnis Madu Al-Quro atau seperti apa, Kak Ramdan? Justru di balik ada ironi yang seperti itu, kita semakin semangat. Karena ketika orang meragukan akan produk kita, saya tantang balik. Kalau begitu, mari ke peternakan kita. Gitu. Jadi kita biar lebih biar lebih pasti kita bukan kaleng-kaleng. Ayo ke peternakan kita. Gitu. Kebetulan peternakan kita ada di Blora, Kediri dan juga Jepara pemasoknya. Siap, Blora, Kediri dan juga Jepara ya. Jadi memang kalau teman-teman yang masih ragu bisa langsung main ke peternakan ya. Iya, betul. Karena memang ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan, kalau kita berkaca ya beberapa bulan lalu bagaimana teman-teman Polda Banten berhasil ini menggagalkan perdagangan madu liar yang memang ini tentu menjadi pukulan juga ya, tapi apa yang tadi sudah Kang Ramdan sampaikan ini makin memicu semangat untuk terus untuk terus teman-teman meyakinkan masyarakat bahwa Madu Al-Quro adalah benar-benar madu asli. Ya, betul. Mungkin buat teman-teman semua, Kak Ramdan, bagaimana sih secara kasat mata membedakan antara madu yang asli dan madu yang palsu? Ada beberapa tips dan trik, tapi itu juga terkadang masih bisa diakalin oleh beberapa oknum itu. Seperti misal kalau madu asli tidak tembus ke kertas atau dan lain sebagainya. Itu ada beberapa mitos juga. Terus seperti misal madu asli tidak hinggapi semut, padahal kandungan madu sendiri itu kan memiliki glukosa. Pasti semut dengan yang namanya manis pasti suka. Terus yang cara paling efektif mungkin dengan salah satunya tuangkan madu ke dalam piring, kemudian juga dikasih air sedikit, diputar searah jarum jam. Mungkin ya qadarullah juga nanti akan membentuk sarang madu itu sendiri. Masya Allah, siap. Jadi bisa dipraktikkan juga mungkin di rumah atau seperti apa. Itu nanti akan membentuk sarang madu sendiri ketika bukan madu asli ataupun dalam tanda kutip gula, itu akan cair. Jadi satu. Terus kemudian ketika ada pewarna atau misal dia mengatakan madu hitam, pasti warna dulu yang keluar. Warna dulu keluar, kemudian baru yang lainnya mengikuti. Siap. Gitu. Otomatis kan pertanyaan ini mungkin sudah sering banget Kak Rian jawab ya. Maksudnya nggak cuma Faiz yang bertanya ke Kak Rian, karena memang
Ini Kak Rian kan pengusaha madu gitu di Serang, di Banten. Tentu pertanyaannya nggak jauh-jauh soal bagaimana cara membedakan madu asli dan madu palsu tadi. Jadi teman-teman pemirsa Dulur Sultan, ini salah satu teman-teman yang bisa lakukan tadi menurut Kak Ramdan adalah teman-teman tuangkan madu asli ya ke piring, kemudian diputar searah jarum jam. Ya, betul. Jadi kalau memang itu madu asli, dia akan membentuk si sarang lebahnya ya. Iya, betul. Tapi kalau yang nggak asli, dia ngacak ya kan? Ngacak. Dan itu salah satu cara yang bisa digunakan. Salah satu cara. Siap. Jadi kalau semut mungkin ada juga semut yang mampir ya. Iya. Atau kalau warna juga kayak siap-siap. Jadi teman-teman itu salah satu cara yang tadi Kak Ramdan sampaikan. Kak, kalau aku sempat tadi ngobrol sebelum on air, off air ngobrol bareng Kak Ramdan. Kak Ramdan ini kan masih muda. Iya. Pekerjaannya banyak banget. Nggak cuma menjadi owner dari Madu Alpuro, tapi juga bekerja di luar Serang seperti itu. Kemudian juga mengurus beberapa pekerjaan. Kenapa nggak fokus di Madu Alpuro aja? Ya, inspirasi saya sih dari Sandiaga Uno ya. Sandiaga Uno juga kan multi talent gitu. Jadi kita terinspirasi, wah saya pengen, ya mungkin cita-cita ya. Wah kayaknya menjadi entrepreneur seperti Sandiaga Uno kan lebih tertantang gitu. Betul. Kan memiliki perusahaan banyak, dia juga kan masih muda, visioner juga. Jadi ya lebih kepada ada daya picu untuk melakukan lebih seperti apa yang Sandiaga Uno lakukan. Siap. Jadi selagi muda, selagi mampu ya, dan selagi kepegang semuanya, kenapa enggak untuk melakukan banyak hal. Awalnya Kak Ramdan, mungkin kan kalau Faiz menilai bisnis madu kan biasanya bisnis yang tidak terlalu digemari untuk teman-teman yang seusia Kak Ramdan. Mohon maaf, biasanya kan teman-teman seusia Kak Ramdan gitu kan lebih tertantang untuk bisnis-bisnis yang kekinian, kayak kafe, kopi dan lain sebagainya. Ini kok madu gitu yang memang jauh dari teman-teman anak muda. Kalau melihat usia Kak Ramdan yang masih muda, awalnya gimana? Kenapa tertarik dengan madu? Tertarik dengan madu awalnya itu ya saat berkunjung ke Karanganyar ya, Jawa Tengah. Bertemu dengan teman, dia kebetulan juga punya peternakan madu. Jadi saya tanya-tanya, kemudian juga seperti apa prosesnya. Awalnya nyoba, iseng. Bro, kata saya, coba dah, gue pengen bisnis juga madu nih, kayak lu gitu kan. Bisa nggak dari sini masuk ke sana, ke Serang gitu kan. Ya bisa, kata dia. Awal-awal juga kita uji coba dulu kan, satu kerat. Satu kerat itu kita kurang lebih isi 15 botol kaca. Nah, kita coba, lama tuh Kak. Jadi seminggu laku 1. Awal-awal seminggu laku 1, ini gimana nih, kata saya kan. Sehubungan saya juga seorang desainer juga, graphic design. Kita pasarkan, kita foto, kita desain, kemudian kita share di sosmed, kita buat akun, kemudian juga kita gabung di grup-grup pengusaha juga. Karena kebetulan di Anyer juga ada seperti grup WhatsApp-nya para pedagang. Saya masuk situ, saya jualan lah di situ. Awalnya, akhirnya pelan-pelan ada reseller akhirnya. Jadi kita terbantu juga penjualan kita oleh reseller. Jadi kita ada harga khusus juga untuk reseller. Dan untungnya lagi di Banten ini yang asli madu masih tergolong tinggi harganya. Jadi kita masih bisa bersaing. Betul. Siap. Jadi memang awalnya sangat berat ya ketika 1 minggu hanya terjual 1 botol. Iya, betul. Itu ongkosnya nggak masuk. Iya, betul. Untuk nebus ongkosnya aja nggak masuk itu Kak Ramdan. Iya, betul. Dan alhamdulillah tadi apa yang sudah Kak Ramdan katakan, kalau madu asli memang kalau di Banten harganya masih sangat tinggi. Jadi memang kita masih bisa kejar-kejaran untuk soal harga. Nah, kalau buat teman-teman semua ini pemirsa Dulur Sultan, kalau Faiz lihat kan madu itu beragam ya Kak Ramdan ya. Jadi lebah juga kan banyak gitu ya. Iya, betul. Ada berapa macam sih secara umum Kak Ramdan madu yang ada saat ini di Serang terutama atau di Banten? Untuk yang Alpuro sendiri punya, kita ada jenis nektar multiflora, di mana nektar multiflora sesuai dengan namanya. Multiflora berarti kita dari banyak bunga. Jadi nggak cuma 1 bunga. Karena kita juga untuk peternakannya moving. Moving di mana ketika panen bunga di mana kita berangkat. 1 truk angkat gitu kan. Di situ bisa 6 bulan, setahun gitu kan di situ gitu. Repot ya? Lumayan. Kenapa nggak stay, nggak harus moving atau seperti itu memang polanya? Kalau memang kita cari bunga ya kita seperti itu. Kalau khawatir kita kekurangan bunga di satu tempat itu ketika kita tetap stay di situ.
Siap-siap. Jadi ada yang tadi yang beragam bunga, kemudian juga ada lanceng hitam. Dia jenis madunya pun berbeda. Terus kemudian juga jenis dari sarangnya pun berbeda. Jika nektar itu biasanya dia yang seperti kita umum-umum sering di shop sering di online shop gitu kan, kita juga kan sering ada yang jual. Nah, untuk yang jenis hitam itu sarangnya itu lebih ke bulat-bulat. Siap. Jadi bisa di searching juga, nanti mungkin ada perbedaan antara jenis lebah yang hitam, lanceng itu, dan juga yang jenis yang nektar. Siap. Ada lagi tuh perpaduannya juga. Karena kita juga ada yang nektar, lanceng hitam, terus juga ada madu hutan juga kita. Jadi langsung dari hutan itu memang lebih sulit. Kemudian juga harganya juga lebih mahal karena kita langsung dari hutan. Langsung ya. Dan dijamin ini madu yang dijual teman-teman, madu Al-Quro ini semuanya original kayak. Betul. Madu asli semuanya. Betul. Kalau nggak percaya langsung datang ke peternakan. Iya, betul. Kita sejauh ini di madu Al-Quro ada berapa macam Kak madu yang Kak Ramdan jual? Kurang lebih kita 1, 2, 3, 4. 4 macam madu jenis, ya. iya. Dan semuanya teman-teman dijamin 100% asli. Jadi buat teman-teman yang masih meragukan keaslian madu Al-Quro, ini bisa langsung kontak Kak Ramdan nanti ya. Bisa langsung ketemuan dan teman-teman langsung diajak ke peternakan. Sosial medianya di mana Kak Ramdan? Di Instagram ada di madu.alquro. madu.alquro. Nah, kalau aku lihat di belakang Kak Ramdan kan ada beberapa jenis madu, ada yang warnanya umum ya, madu seperti biasa, keemasan, dan juga ada yang hitam. Itu mungkin bisa dijelaskan Kak, khasiat dari masing-masing madu itu. Nah, ini untuk yang yang nektar multiflora ya. Nektar multiflora itu bisa kita biasa digunakan untuk teh, kemudian juga bisa dicampur dengan misal kunyit, rebusan kunyit atau apapun itu biasa lebih kepada campuran herbal. Nah, untuk yang lanceng hitam banyak dicari untuk mengarah kepada stamina. Stamina, siap. Khususnya juga ketika dicampur bawang tunggal. Karena bawang tunggal memiliki kandungan yang memang untuk meningkatkan stamina dan juga dalam tanda kutip vitalitas. Oh, siap. Karena banyak yang cari juga itu untuk biar lebih tahan lama. Siap. Cocok kayaknya buat Faiz ya. Ya, karena setelah saya baca-baca juga di beberapa artikel, buku dan juga beberapa situs, memang di dalam kandungan bawang hitam itu memiliki zat-zat yang sangat bagus lah gitu untuk badan kita. Siap. Jadi memang secara umum memang punya khasiatnya masing-masing ya Kak ya. Baik yang warna kemasan atau memang yang hitam. Kalau disarankan kalau untuk teman-teman yang belum pernah mengkonsumsi madu, kemudian pertama kali mengkonsumsi madu, amankah kalau yang konsumsi madu hitam juga Kak Ramdan? Aman. Tapi untuk yang belum pernah, disarankan untuk yang jenis nektar dulu, karena dari segi kekerasan bukan kekerasan ya, kekentalan itu juga lebih keras lah gitu untuk yang hitam itu. Siap. Nah, teman-teman pemirsa Dulur Sultan, buat teman-teman yang penasaran banget ya tentang produk-produk dari Kak Ramdan, yaitu madu Al-Quro, dan juga berapa sih kira-kira omsetnya dalam 1 bulan? Boleh. Nanti kita kepo-kepoin teman-teman ya. Setelah yang satu ini kita rehat sejenak. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta Kak. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
Terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, masih setia pantang tentunya dan menyaksikan Sultan TV edisi hari ini tanggal 16 Februari tahun 2021. Kak Ramdan tadi Ya. sempat mungkin kan kalau orang berbisnis kan tentu tidak jauh-jauh dari penghasilan yang didapat per bulan. Kalau boleh di-share untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan yang sore hari ini tengah menyaksikan Sultan TV, kira-kira kalau dari angka, 1 angka, 2 angka, 3 angka per bulan omset dari Madu Al-Ghurrah, Kak Ramdan? Untuk saat ini baru berjalan 6 bulan ya. Mudah-mudahan sih ke depan kita tetap optimis. Kita masih di untuk per bulannya kurang lebih sekitar 200 botol keluar. 200 botol. Iya. Kalau diakumulasi 1 botol itu rata-rata berapa? Ya Kak? rata-rata jika keuntungan taruhlah misal sekitar 30 atau 40-an. 30 kali 200, teman-teman kreatif hitung sendiri ya. 30.000 dikali 200 botol per bulan. Banyak ya Kak ya? Cukup Banyak. buat beli skincare. Iya betul. Siap Kak. Tentu ketika memulai bisnis tadi apa yang sudah Kak Ramdan katakan sulit. Iya. Ketika harus 1 minggu yang terjual hanya 1 botol. Apa yang membuat Kak Ramdan waktu itu masih tetap semangat sampai dengan saat ini untuk terus berjuang tentunya bagaimana memasarkan produk Madu Al-Ghurrah untuk terus banyak terjual sehingga sekarang dalam 1 bulan bisa terjual 200 sampai 300 botol. Iya. Kak Rian, Kak Ramdan. Awal-awal juga saya sempat dibuat frustasi karena hampir pernah juga 1 krat itu pecah 70% selama di perjalanan. Akhirnya kita terus berimprovisasi bagaimana caranya biar selama perjalanan ini aman. Karena ketika madu yang asli dan juga baru panen itu memiliki kandungan gas yang tinggi. Jadi kenapa dari sananya botol kaca bisa meredam daripada gas dari madu sendiri. Makanya biasanya juga dari sana ketika setelah panen didiamkan dulu selama seminggu. Belum langsung dikirim karena mengantisipasi membludak. Jadi apalagi ketika botolnya adalah plastik gitu kan, itu sangat kita riskan juga. Jadi memang ada teknik-tekniknya ya Kak Ramdannya untuk benar-benar agar madu ini kualitasnya tetap terjaga seperti itu. Nah mungkin Kak Ramdan kan mohon maaf berkuliah gitu kan. Mohon maaf ketika teman-teman seusia Kak Ramdan ketika lulus kuliah kan bekerja di biasanya mimpinya nggak jauh-jauh, bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan ternama, dan biasanya itu didorong oleh orang tua juga biasanya. Orang tua ingin anaknya bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar. Ini kalau malah nyimpang gitu loh, menjadi pengusaha madu pula. Awalnya Kak Ramdan bagaimana meyakinkan orang tua ketika waktu itu beres kuliah, bahkan sempat kuliah di luar negeri ya, Kak Ramdan, mungkin bisa diceritakan? Lah itu awalnya meyakinkan orang tua ya, selama kita baik, selama kita jujur, kita usaha tidak tipu-tipu gitu kan, no tipu-tipu dan no kaleng-kaleng gitu kan. Kita ya go ahead aja, karena kita juga ingin meyakinkan kepada masyarakat kita masih ada kok madu yang asli, selain daripada memang yang sebelumnya dari kepolisian Polda Banten meringkus kurang lebih hampir 7 miliar ya. Itu ya memang shock juga. Waduh, atas saya gimana nih, tapi ya dengan keyakinan kita kita nggak macem-macem, kita nggak pernah ada campuran apapun, kita peternakannya ada, ya kita kalau memang ditantang seperti itu main ke tempat kita gitu. Terus kemudian juga ya untuk orang tua sendiri tadi tetap mensupport, kemudian juga berarti sempat tidak ada penolakan dari awal ketika seorang Ramdan memutuskan untuk menjadi pengusaha madu waktu itu? Tidak. Jadi apapun itu selama itu positif, kemudian juga bisa berdampak baik dan juga tidak menipu orang lah gitu, dalam artian ya jalan aja. Orang tua mah dukung-dukung aja, nggak masalah. Jadi nggak harus Kak Ramdan menjadi seperti ini, Kak Ramdan menjadi seperti enggak ya? Enggak. Siap. Kalau yang soal berkuliah sampai ke luar negeri mungkin bisa dicerita, bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman Kak Ramdan. Awalnya dulu saya sangat dalam diri ini memotivasi untuk ketika orang lain bisa, saya juga bisa. Betul. Gitu. Jadi akhirnya di kuliah ya terus kita normal, kemudian juga kita cari beasiswa sih pada awal yang ingin membantu orang tua kan. Jadi cari beasiswa, kemudian ada peluang untuk pertukaran pelajar ke luar. Nah, itu program dari Siamolek. Siamolek itu sendiri Southeast Asia Ministry of Learning Education Center. Jadi mereka ada program 3+1, 3 di negara asal, 1 di negara yang bekerja sama dengan Siamolek. Kebetulan
Saya ikut, kemudian dites, seleksi, saya akhirnya berangkat selama 1 tahun mengenyam pendidikan di sana. Di mana itu, Kak? Di Kamboja. Bahasa Kamboja gimana sih, mungkin bisa di-say? Masih ingat nggak sih Kak Ramdan? Selamat sore pemirsa Dulur Sultan. Masih ingat? Coba lihat ke kamera Kak Ramdan, bahasa Kamboja yang Kak Ramdan masih ingat deh sampai sekarang. Cemripsu per boh nyom ini nyom nang Sultan TV. Apa itu artinya Kak Ramdan? Jadi Cemripsu itu adalah merupakan sebuah kalimat salam. Salam, kemudian juga untuk reboh nyom itu, reboh itu lebih kepada nama saya. Oh iya, siap. Dan alau ini itu sekarang saya nang itu di Sultan Yes, TV. jadi gitu. selamat sore bersama saya Ramdan di Sultan TV, seperti Ya, itulah betul, ya. kurang lebih. Siap, ribet juga ya. Jadi karena sebelum berangkat ke sana pun saya searching dulu di YouTube. Belajar dulu bahasa sana itu seperti apa. Oh, ternyata seperti ini. Kemudian juga saya sering praktekkan. Begitu nyampe sana, ya alhamdulillah saya sebagai lu aja maju buat nawar gitu kan. Jadi ketika ke pasar, saya yang maju duluan. Nah, misal nanya. Tapi mereka tahu ya, posisinya Kak Ramdan bukan warga negara Kamboja waktu itu. Ketika kita awal bicara, memang mereka mengira karena face kita Asia kan masih Asia sama. masih sama, betul. Bisa masih dianggap orang Kamboja, tapi ketika mereka ngomongnya udah cepet, matang nih kata saya. Jadi waduh kata saya, wah ini saya belum paham nih kata saya kan. Jadi ada beberapa kosakata yang belum saya paham. Jadi akhirnya mau nggak mau teman saya maju bro, di pasarnya kan. Bong maju gitu Siap. kan. Dan itu 1 tahun di sana. Iya. Siap. Kalau ada kesempatan untuk balik, apakah pengen balik lagi ke sana tuh pengen di Indonesia aja deh udah? Jika memang ada kesempatan, mungkin bisa balik lagi ke sana ya saya juga pengen sih. Siap, Baik itu untuk pekerjaan, bisnis ataupun apapun itu. Yes. Nah, tadi kan teman-teman pemirsa Dulur Sultan Pak sempat mereview ya madu yang tadi sudah Kak Ramdan bawa, tapi mungkin bisa lebih didekatkan Kak Ramdan. Boleh. Ini bisa nah, yang mana boleh itu ya? Boleh. Siap. Nah, mungkin bisa Nah, jadi Kak Ramdan, punten Kak Ramdan, siap. Ya. Jadi ini teman-teman ada 2 versi yang madu Kak Ramdan bawa ya sore hari ini. Ini yang madu yang tadi sudah Faiz sempat jelaskan, yaitu yang berwarna keemasan. Ini juga khasiatnya apa aja tadi Kak Ramdan? Itu lebih sebagai pengganti gula. Jadi untuk yang diabetes biasanya mengganti gula dengan madu nektar. Siap. Dan yang itu yang hitam ya Kak Ramdan ya? Ini lebih kepada pengobatan dan juga untuk lebih ke stamina. Karena banyak olahragawan juga yang mengkonsumsi madu hitam. Siap. Nah, untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan yang pengen banget mendapatkan madu Alkuro yang ini 100% adalah original, untuk botol, aku nyebutnya botol kecil ini ya. Yeah. Atau ada yang lebih kecil lagi? Ini aja yang ini paling kecil ya. Yeah. Ini berapa Kak Ramdan dijual? Itu 20.000. 20.000. Kalau yang kemasan besar? Kemasan besar itu 115. 115. Jadi teman-teman untuk mendapatkan madu Alkuro asli 100% dari lebah ini Kak Ramdan ya, ini hanya Rp20.000. Jadi silakan teman-teman bisa order sebanyak-banyaknya. Langsung teman-teman follow di sosial medianya @madu_alkuro ya. Madu_alkuro. Teman-teman bisa pesan di sana. Ada minimal pembelian nggak sih kalau yang 20.000 Kak Ramdan? Tidak ada. Jadi kita bebas saja, kecuali di atas 3 botol kita ada diskon. Siap. Kemudian untuk jadi reseller juga kita lebih diskon lagi. Siap ya. Jadi tidak ada jumlah minimum pembelian teman-teman. Kalau teman-teman pengen yang kemasan kecil ya, tapi kalau yang pengen awet, Faiz saranin yang kemasan besar ya, karena itu bisa 1 sampai 2 bulan itu mungkin ya Kak Ramdannya, kalau teman-teman konsumsi sendiri tidak ditemani sama yang lain gitu ya. Tapi ini juga udah seminggu juga cukup kayaknya Kak Ramdannya. Awalnya kenapa dijadiin kecil, karena awal-awal kita madu yang besar-besar semua. Begitu banyak yang bilang, Pak coba repacking deh katanya. Kita pengen yang harga murah dan juga bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya ya udah kita coba searching untuk vendor-vendor botol. Akhirnya kita nemu ya, kita kerjasama ya, kita coba repacking untuk ukuran-ukuran mini. Betul, ini vaksin ya untuk kesehatan ya. Vaksin untuk kesehatan teman-teman. Nah, yang menarik ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan, Kak Ramdan tadi sempat membawa bukan sendok kayak yang dari kayu, itu apa itu Kak? Nah, ini menarik juga nih teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Nah, ini. Jadi ini
Tadi sempat ngobrol singkat bareng Kak Ramdan, ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Jadi sebenarnya disarankan ya Kak ya, untuk teman-teman yang memang mengkonsumsi madu sebaiknya menggunakan kayu untuk konsumsinya, tidak betul. menggunakan sendok yang berbahan stainless dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa harus kayu, Kak Ramdan? Karena yang pertama, ketika kita mengkonsumsi itu menggunakan bahan stainless, bahan stainless untuk madu itu kan memiliki kandungan gas yang cukup tinggi. Jadi itu akan mengikis kandungan dari stainless. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan maksudnya sendok-sendok kayu untuk mengkonsumsi madu. Karena di iklan juga jarang, iklan madu pakai sendok stainless. Pasti pakai sendok madu, sendok kayu. Tidak melarang, cuman ada baiknya ini mengkonsumsi madu teman-teman harus menggunakan sendok kayu ya, seperti yang Faiz pegang. Nah, mungkin bisa kita coba ya Kak Ramdan ya, ini bisa dibuka teman-teman. Ini disegel ya. Ini yang kemasan 20.000. Ini cara konsumsinya buat teman-teman, karena ini bukan dengan sendok, bisa teman-teman ini celupin ya. Silakan. Ramdan ya. Oh, cukup Kak. Cukup ya. Gitu. Ya. Oke, ini bisa langsung dikonsumsi ya Kak Bisa. ya? Coba Faiz coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Kak ya, sekali lagi ya. Ini pertama kali Kak, Faiz konsumsi madu. Nah, apa ini? Jenis apa ini Kak tadi? Nektar multiflora. Nektar. Dan ini ya buat teman-teman yang sudah sering banget konsumsi madu mungkin nggak terlalu asing dengan madu-madu ya seperti ini teman-teman. Dan apa yang tadi sudah Kak Ramdan sampaikan, ada baiknya konsumsi madunya dengan ini ya, bukan Sendok dengan kayu. sendok. Ini bisa dijual, bisa didapetin di mana aja sih Kak kalau ininya nih, kayunya nih? Kita bisa didapat di online shop, kita juga banyak. Kemudian juga atau misal bikin sendiri dari kayu. Jadi kita misal iseng-iseng bikin dari kayu deh gitu buat bikin sendok, gitu buat konsumsi madu. Siap. Kak, mungkin selama proses perjalanan tadi Kak Ramdan juga menyampaikan bisnisnya belum terlalu lama, baru 6 bulan. Kalau kita berbicara soal bisnis kan yang baru 6 bulan tuh rasanya baru kemarin gitu kayak. Apa sih sebenarnya target-target Kak Ramdan ke depan, 1 tahun akan seperti apa? 2 tahun, 3 tahun, atau memang mengalir aja? Yang pertama kita tetap ada target juga, akan tetapi kembali lagi kepada qadarullah ya. Ketika sudah mengizinkan memang untuk menjadi lebih besar, ya kita siap. Tapi di selain itu juga kita lebih baik step by step aja deh biar nggak kaget gitu. Kita tetap berusaha, kita mencari reseller, kemudian juga mencari pembeli. Yang namanya usaha kan naik turun juga. Yang penting konsisten. Jadi selama usaha itu dijalankan konsisten, orang pasti sudah tahu kita. Misal kita usaha jual nasi goreng, tapi tiba-tiba 3 bulan selesai, orang baru tahu, oh Kang Faiz jualan nasi goreng di sana. Begitu datang, kok nggak ada, gitu kan, udah hilang, gitu kan. Nah itu juga sebagai salah satu penguat branding. Branding. Jadi, betul. semakin lama kita berjualan juga pasti orang semakin tahu dan semakin banyak pembeli. Betul. Butuh proses. Siap. Mungkin kalau kayak semacam punya lahan yang luas, kemudian juga membuka kayak semacam kios, juga sempat kepikiran Kak Ramdan atau seperti apa? Sempat kepikiran juga. Sebelumnya juga memang di rumah itu kita ada campur juga. Kebetulan istri juga buka seperti jualan gamis gitu kan di rumah juga di pinggir jalan itu. Siap. Jadi memang usaha Kak Ramdan ini apa aja teman-teman ya. Karena memang di tengah pandemi ini apapun harus kita survive lah. Siap. Nah, tadi kan sempat di segmen pertama menyebut sosok pengusaha Indonesia yang saat ini jadi menteri di kabinet Jokowi ini Kak Ramdan. Sebegitu influence kah dengan sosok Sandiaga Uno Kak Ramdan? Gimana ya? Jadi sebagai motivator. Betul. Itu kan motivator kita. Wah, kita inginlah menjadi seperti Sandiaga Uno. Jadi bermanfaat bagi banyak. Kemudian juga muda, energik. Kemudian juga pada dasarnya ya
motivator lah buat saya lah. Siap. Sandiaga Uno itu gitu. Motivator untuk terus, bahkan kalau bisa sejajar atau melebihi nanti ke depan, Kak Amin. Ramdan ya, 10 atau 20 tahun ke depan. Kak Ramdan, yang namanya bisnis kan nggak melulu enak. Iya. Maksudnya kadang pasang, kadang surut. Iya. Kemudian juga tadi Kak Ramdan juga sempat bercerita awal-awal sulit sekali. Selama proses 6 bulan, ada nggak sih Kak Ramdan apa kisah yang menarik yang rasanya kalau Kak Ramdan inget-inget tuh jadi ketawa sendiri, misalkan komplainan dari customer, ini apaan sih madunya? Kemudian hal-hal yang memang selama proses perjalanan 6 bulan ini menurut Kak Ramdan satu momen atau 2 momen yang susah banget untuk dilupakan. Ada satu momen di mana saya itu hampir tertipu dalam jumlah besar. Namanya kita jualan ya, orang ingin membeli dalam jumlah besar pasti, wah lumayan nih. Begitu kita say hey, kemudian dia tahu dari mana, ternyata dari Instagram, kemudian juga mau pesan berapa dalam jumlah banyak juga. Lama-kelamaan mengerucut, kok ini orang kayak akan menjurus kepada penipuan. Gitu. Bukannya kita cukup dengan nomor rekening ini itu segala macam, ternyata hal-hal yang aneh dia tanyakan. Betul. Saya nggak jawab, karena kan kebetulan juga punya rekan juga di beberapa bank swasta ya. Jadi saya tanyakan dulu, bro, ini maksudnya gimana? Gini. Jangan lu hati-hati lu gitu kan. Nah, itu yang sampai saat ini ya masih untung, masih selamat. Kalau enggak ya mungkin yang di rekening habis. Gitu. Hampir dibobol dengan cara-cara. Oh, ternyata jangan, katanya ini memang kalau dari segi bank sendiri ketika diketahui ini nanti berapapun saldo yang di rekening kita kebawa. Betul. Wah, hampir aja itu. Dan alhamdulillah punya rekan yang bekerja di perbankan. Iya, jadi bisa share dulu ya, bisa share. Dan ini tidak terjadi. Alhamdulillah. Kalau lebih komplainan dari pelanggan ke Ramdan sejauh ini pernah menemukan tidak? Dari segi komplainan sih sementara ini belum ya, karena mereka juga memang merasakan daripada khasiatnya itu sendiri. Siap. Jadi memang kalau untuk komplainan, dan alhamdulillah semoga nggak ya. Ya, betul. Ke depan semoga nggak ada komplainan. Betul. Nah, buat teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan, dari Kak Ramdan sudah banyak menjelaskan. Jadi untuk teman-teman yang reseller ya, ini harga spesial untuk reseller. Ya, betul. Sejauh ini ada berapa reseller sih Kak di Madu Al-Quro? Kurang lebih kita hampir 10 reseller. Itu tersebar tidak hanya di Anyer ya Kak ya? Iya, betul. Tidak hanya di Anyer, tapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Ya, betul. Siap. Kalau buat teman-teman yang saat ini berada di wilayah sekitar Anyer, persisnya di mana sih Kak peternakannya kalau untuk di Anyer? Oh, itu kita stokisnya aja sih. Stokisnya kita di Jalan Jaha Anyer, di perempatan SD 3. Perempatan SD 3 itu nanti di situ ada isi ulang air. Nah, depan isi ulang air itu tempat kita. Siap. Jadi nggak jauh ya lokasinya dari Anyer. Mungkin ke depan pengen buka kios di Kota Serang Kak. Mudah-mudahan ini juga dari istri sendiri mudah-mudahan terkabul. Kita lagi cari tanah lah gitu. Siap. Cari tanah ya ukuran 100-200 meter lah. Itu di belakang Kak ada 2 pengkiwa tanah. Boleh lah. Cuman kalau yang bermeter-meter nggak punya ya. Nah, buat teman-teman semua yang pengen banget dapat diskon ya dari Kak Ramdan Madu Al-Quro, setelah ini Kak Ramdan bakal bagi-bagi diskon teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di Sultan TV. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta Kak. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Oi, kami dari Mantra, Marginal Tradisi Merajut Kekuatan Nusantara. Saksikan terus Musik Everything di setiap hari Senin jam 16.30 di channel YouTube sultantv.co.
Banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya. Jangan lupa ingat selalu pesan ibu, teman-teman gunakan masker, kemudian juga cuci tangan gunakan sabun ya, dan juga jaga jarak. Nah, tadi sempat di segmen pertama ya Faiz dan juga Kak Ramdan ini bertanya Faiz ke Kak Ramdan, bagaimana salah satunya buat teman-teman masyarakat yang saat ini mungkin menyaksikan Sultan TV, cara membedakan madu yang asli dan madu yang palsu, teman-temannya. Tadi Kak Ramdan sudah bercerita ini bisa dengan di piring, teman-teman, kemudian dituangkan madunya, karena searah jarum jam nanti piringnya diputar-putar, karena kalau madu yang asli nanti akan membentuk sarang lebah. Betul. Kita coba Kak Ramdan ya langsung. Silakan. Yang itu aja mungkin. Yang mana? Yang masih baru. Yang ini aja deh, boleh. Yang ini Nggak Kak apa-apa Ramdan. ini. Oh, yang itu. Siap. Itu buat kru. Nah, siap. Nah, ini teman-teman bisa dikatasin Kak Ramdan. Nah, ini sudah kita tuang ke dalam piring, teman-teman. Ada air. Air, boleh. Air putih. Air putih. Teman-teman. Ada air putih. Ini kita, madunya tadi sudah dituang oleh Kak Ramdan ke piring ya. Kemudian nanti Kak Ramdan akan putar searah jarum jam ya. Ini bagian salah satu teknik membedakan madu asli dan juga madu yang palsu, teman-teman ya. Nanti kalau madu yang asli tadi Kak Ramdan mengatakan ini akan membentuk pola sarang lebah itu sendiri. Betul. Kita dicampur air putih, teman-teman ya, sambil menunggu ini kru coba untuk. Berarti kalau madu yang palsu dia ngacak banget nanti ya, ngacak. setelah diputar searah jarum jam, Kak Ramdan. Ngacak. Dan rata-rata kalau madu yang asli dia membentuk sangkar itu sendiri. Ada beberapa Keajaiban ya kayaknya berarti ya. Emang ya sudah ketentuan. Masya Allah. Ya, boleh Kak teman-teman. Nah, sini. Siap. Boleh. Silakan Kak Ramdan. Harus tapi dikasih air ya. Iya. Harus dikasih air, ntar. teman-teman. Diputar searah jarum jam. Ntar dia belum itu. Diputar searah jarum jam. Kurang air kayaknya. Siap. Berarti kalau tidak dikasih air dia nggak bisa ya, Kak Iya. ya. Harus dan airnya harus air putih Kak ya, biar Iya, jelas teman-teman nanti bentuknya seperti apa. Terus kemudian juga ini piringnya terlalu bening. Oh, piringnya. Nah, sudah terlihat kan? Ada pola-pola sarang. Iya, betul. Ada pola ini berhubung bening banget itunya. Jadi kita kesulitan. Kalau mau yang piring yang piring yang putih. tidak ada pola ya, teman-teman ya. Piring yang putih itu, yang misal kayak begini nih putih gitu, yang putihnya itu piring yang putih. Tapi ini teman-teman kalau bisa teman-teman zoom ya. Ini memang dia membentuk pola, walaupun pola sangkar lebahnya tidak terlalu sempurna dengan apa yang ketika dia buat ya Kak ya. Cuman ini membentuk polanya agak sedikit ngacak, tapi ini memang membentuk sarang lebah itu sendiri, teman-teman. Dan ini salah satu teknik yang bisa teman-teman gunakan untuk memastikan apakah madu itu asli atau palsu. Tapi diusahakan teman-teman kalau ingin mencoba, ini piringnya harus yang benar-benar piring tidak ada motif, kemudian juga menggunakan air putih. Kemudian juga piringnya jangan yang bening, tapi yang apa sih, yang putih itu tuh. Siap, Putih yang susu. Putih susu ya? Iya. Itu akan lebih terlihat lebih jelas, teman-teman. Iya, betul. Nanti kita coba lagi. Siap. Tapi ini memang sudah bentuk belajar ini dari mana berarti Kak Ramdan bisa tahu bahwa cara membedakan madu asli dan madu palsu salah satunya dari madu yang tuangan ke piring kemudian dikasih dengan air putih. Otodidak sih, dan juga sharing-sharing sesama peternak. Gimana nih biar kita maksudnya cara biar memastikan konsumen gitu kan. Cara ini cara itu ya mungkin salah satu yang paling efektif ya ini. Itu sulit untuk ditiru. Betul, sulit sekali. Teman-teman kalau untuk manis kemudian juga bentuk apalagi tampilan botol mungkin sangat gampang ya buat ditiru. Tapi kalau untuk membentuk sarang lebah itu sendiri itu rasanya agak sulit ya untuk ditiru karena memang dia punya sesuatu yang memang tidak bisa ditiru ya. Itu. Kak Ramdan, buat teman-teman yang mohon maaf ingin membeli madu Alkuro dari Kak Ramdan gitu kan. Untuk waktunya sebenarnya madu Alkuro bisa tahan berapa lama antara dimasukkan ke freezer atau memang seperti apa sih? Bebas sih, kita mau di dalam lemari es, mau di luar, asal jangan keluar masuk. Nanti kalau keluar masuk itu zat asamnya naik. Betul. Jadi lebih asam nanti ketika keluar masuk, misal dari kulkas
dari lemari es keluar, lemari es keluar, itu nanti akan rasanya beda. Beda. Untuk daya tahan sendiri bisa nyampe 3 tahun. 3 tahun. Siap ya. Berarti kalau yang palsu nggak nyampe 3 tahun mungkin ya? Mungkin. Siap. Jadi teman-teman, madu manis dari Kak Ramdan, ini madu Al-Quro, bisa tahan hingga 3 tahun teman-teman dalam kondisi cuaca yang sejuk ya, ruangan yang sejuk ya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang mungkin, mohon maaf, di rumahnya belum ada lemari pendingin misalkan, bisa nggak ya disimpan di ruangan yang biasa? Bisa. Itu bisa ya Kak ya? Bisa. Itu bisa tahan 3 tahun, tapi nggak mungkin. Bahkan bisa lebih juga sih untuk madu kan, karena ketika tidak terkontaminasi zat apapun, dia tahan sampai kapanpun. Kayaknya nggak mungkin juga. Kecuali dia berubah rasa gitu kan. Kayaknya nggak mungkin 3 tahun, 3 minggu juga udah habis kayaknya. Iya, ini kan 3 tahun kan segini, minumnya setetes-tetes. Nggak mungkin banget lah 3 tahun, buset. Nggak nyampe lah 3 bulan juga, 3 minggu juga udah habis ya. Iya, betul. Siap. Nah, tadi kan kalau Kak Ramdan juga sempat bercerita, ini di madu Al-Quro ada 5 macam ya Kak ya? Ada 4. Ada 4 yang teman-teman sediakan. Mungkin ke depan berencana akan nambah varian lagi Kak Ramdan atau seperti apa? Untuk varian paling kita beberapa konsumen juga ada yang menginginkan jenis yang beberapa daerah sih ada yang bilang nyiuran juga. Terus juga yang lebahnya itu lebih kecil dan juga madunya lebih asam. Itu juga ada beberapa yang kepengen gitu, Pak coba adain yang madu yang lebih asam seperti ini. Nah paling ketika kita itu iya kan masih kesulitan untuk siapa nih yang memasuk ke kita, karena kita belum begitu ahli dalam hal yang madu tipe seperti itu. Siap. Jadi memang ada berbagai macam kesulitan. Bukannya sebenarnya Kak Ramdan tidak ingin memfasilitasi ya buat teman-teman yang ingin madu tadi, cuman karena memang kesulitan bahan baku, jarak juga mungkin kayak, sehingga memang itu yang menyebabkan sampai dengan saat ini ada 4 varian doang di madu Al-Quro. Kak, selama proses perjalanan 6 bulan Kak Ramdan berbisnis madu, dari kacamata seorang Ramdan, apa konsumsi madu di Serang terutama atau di Banten seperti apa sih Kak angkanya? Untuk konsumsi di Serang Banten masih lebih didominan untuk yang biasa mengkonsumsi herbal, karena tidak semua rumah dia mau mengkonsumsi madu. Padahal untuk madu sendiri sudah jelas khasiatnya juga, bahkan diabadikan juga gitu kan dalam Al-Quran juga gitu kan. Pokoknya pada dasarnya untuk pasar Serang sendiri mungkin lebih kepada yang ketika memiliki penyakit baru konsumsi madu. Siap. Ya. Padahal kita mencegah dulu nih. Jadi mencegah dulu kita misal dengan merubah pola, mengganti gula jadi dengan madu. Misal teh dengan madu. Kopi dengan madu, walaupun rasanya awalnya aneh mungkin ya gitu kan. Kok kopi dengan madu gitu. Kalau teh dengan madu masih rada masuk nih Faiz ya. Tapi kalau kopi dengan madu, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa dicoba ya. Bisa dicoba. Jadi memang yang tadi Kak Ramdan sampaikan, terbiasa masyarakat Serang. Dan ini mungkin tidak terjadi di Serang doang ya, hampir di beberapa daerah di Indonesia. Karena memang biasanya yang beli madu yang mohon maaf teman-teman sudah menderita keluhan di dalam tubuhnya baru konsumsi madu. Tapi ketika memang tubuhnya masih sehat, masih segar, masih bugar, biasanya di rumahnya nggak ada madu ya. Nggak ada madu. Terus juga tiba-tiba seolah-olah itu madu itu sebagai penolong. Jadi saya pengen cepat sembuh dengan ini. Padahal kan kita butuh proses juga gitu kan. Si badan juga butuh penyesuaian. Kemudian juga butuh melawan zat-zat yang kurang bagus di dalam tubuh juga. Tidak ujuk-ujuk kita konsumsi 1 botol tiba-tiba pengen sembuh gitu kan. Itu ya qadarullah juga kembali. Jadi tergantung daripada penyakit apa yang kita derita. Selama 40 tahun pola hidup tidak sehat Kak ya. Tiba-tiba di tahun ke-41 mohon maaf menderita sesuatu dalam tubuhnya. Kok beli madu 1 botol pengen sembuh kayak. Tapi buat teman-teman semua ada baiknya konsumsi madu sejak dini ya, karena dengan begitu tubuh kita juga akan sehat kayak. Mungkin ajakan Kak Ramdan untuk teman-teman yang ada di Banten atau di Indonesia untuk rutin mengkonsumsi madu seperti apa Kak Ramdan? Jadi untuk siapa pemirsa dimanapun berada, kita jangan sampai untuk mengkonsumsi madu itu ketika kita sedang sakit. Lebih baik kita dalam kondisi normal pun
merubah pola hidup konsumsi gula dengan madu. Kemudian juga apa namanya untuk menjaga kesehatan dengan madu juga. Mungkin dengan madu itu sendiri kita bisa kan dicampur dengan obat-obat herbal lain seperti habatus sauda, seperti kunyit dan lain sebagainya. Jadi memang mari kita konsumsi madu sejak dini, tapi dengan catatan jangan yang aspal. Jangan yang aspal ya, asli tapi palsu. Tapi yang kemarin mah bukan nggak ada asli-aslinya, cuma palsu semua. Nggak ada unsur madunya sama sekali tuh ya. Iya. Siap-siap. Tapi memang mungkin ke depan juga karena semakin banyaknya teman-teman yang mohon maaf membutuhkan madu gitu kayak semakin banyaknya teman-teman yang merasakan khasiatnya dari madu itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan juga oknum-oknum yang jahat juga akan memanfaatkan momen itu, Kak Ramdan. Bagaimana melihatnya? Kita kembali lagi, segala hal buruk pasti ada balasan, itu saja sih. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin meyakinkan dan tetap jujur kepada klien gitu. Siap. Jadi kalau memang nanti ke depan misalkan kita tidak inginkan bersama ada oknum lagi yang memang memasukkan madu, ya gaspol terus ya, Kak Ramdan ya. Nggak mundur untuk menyerah. Dipalsuin lagi, mundur. Ya selama itu misal, wah ini brandingnya dari kita nih, ya kita tes dulu dengan yang punya kita yang asli. Misal madu merek apapun, misalkan, wah ini palsu nih madu merek, misal masyarakat gitu kan, merek brand masyarakat gitu kan. Sedangkan yang punya brand sendiri nggak terima, ya kita head to head aja gitu kan. Apakah ini memang madu jenis brand masyarakat gitu atau seperti apa? Betul. Kak Ramdan, terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV sore hari ini di segmen terakhir. Biasanya Faiz, ini segmennya ceplas-ceplos, Kak Ramdan harus jawab dengan sangat cepat, nggak boleh lambat ya, disertai dengan alasan. Paham? Kalau nggak kuat kita punya 6 kamera, jangan diambil. Punya Sultan TV semua. Yang pertama Kak Ramdan, ini cepat atau lambat? Cepat. Cepat. Kenapa cepat? Karena ingin menginginkan sehat. Siap. Kemudian juga pertanyaan berikutnya, ini longgar atau sempit? Longgar. Kenapa longgar? Lebih banyak waktu. Lebih banyak waktu. Lebih ke waktu ya. Siap. Berikutnya Kak Ramdan, di atas atau di bawah? Di atas. Kenapa di atas? Lebih dapat melihat ke bawah juga. Di bawah bisa melihat ke atas? Iya. Berikutnya Kak Ramdan, ini panjang atau pendek? Panjang. Kenapa panjang? Panjang waktunya. Panjang waktunya. Dan panjang umur usahanya. Amin. Kental atau cair? Kental. Nah, jualan yang kental, bukan yang cair. Bukan yang cair. Siapa? Di mobil atau di kamar? Di mobil. Di mobil. Kenapa di mobil? Lebih adem aja. Lebih adem ya. Bisa jalan-jalan juga sekalian kan. Di kamar bingung jalannya keluar. Siap. Hitam atau putih? Putih. Kenapa putih? Lebih mencintai yang putih. Lebih mencintai yang putih. Kita putih. nanti ilmu hitam. Kemudian juga yang langsing atau yang gemuk? Yang langsing. Yang langsing kenapa? Tidak menyulitkan untuk diangkat. Mengkhianati atau dikhianati? Mengkhianati aja. Mengkhianati. Siap. Dicintai atau mencintai? Mencintai. Siap. Kak Ramdan, terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV sore hari ini. Semoga menginspirasi. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa buat teman-teman yang ingin merasakan bagaimana kesehatan yang akan teman-teman rasakan setelah mengkonsumsi madu Alkuro, ini bisa teman-teman langsung kunjungi Instagramnya di @madu_alkuro. Teman-teman bisa order di sana, atau buat teman-teman yang ingin order untuk reseller, ini juga bisa dengan harga yang berbeda tentunya dari Kak Ramdan jual untuk teman-teman yang ingin untuk dikonsumsi sendiri. Kak Ramdan, terakhir mungkin apa yang ingin Kak Ramdan sampaikan? Silakan. Tetap optimis dalam menggapai apapun. Tetap optimis dalam menggapai apapun. Teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV sore hari ini. Ingat selalu pesan ibu, teman-teman gunakan masker, kemudian juga jaga jarak ya, dan juga cuci tangan menggunakan sabun. Faiz pamit, Kak Ramdan juga pamit. Terima kasih banyak Kak Ramdan. Seluruh kru Sultan TV yang bertugas sore hari ini juga pamit. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.